Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, So first, let me introduce myself. My name is Muhammad Abdul Fikri, and right now I'm 19 years old, and I'm from Bekasi, and I'm from TRKJ Apres. So I'm here. I will doing presentation for my final project, which is first is portfolio, and then there's a CV too, and then my final project, which is my module, is module book. So first, my portfolio. So this is the view of my portfolio. In the first page, you can see this is the opening, and then word by word about me, and after that, this is the page that explaining my education history, and there's the skills and my abilities, which is my Microtech MTCNA and MTCRA, and Alhamdulillah, I've reached my first two certification of my this networking. There's two certification I've got on this semester is MTCNA and MTCRA. Fokus kamera. And clap. Okay. And after that, this is my project, which is the model book. The title is MTCNA Network Fundamentals, and I have so many experiences that I experienced in this semester. I've attended maybe 5 events in this semester, like BTI, SEC, IT SEC, and then our Summit. And yeah, maybe that's all for my portfolio. So after that, this is my CV. Save time, skip maybe next to Straight to the final project. your final project. Let's go. So the first, I will explain my module, which is my final project. The title is MTCNA and Network Fundamentals, Guide for Beginners. Guide for Beginners. And I spent maybe around 2 or 3 months. 3 months. 3 months for finishing my final project. Like at the first month, I spent for researching and then making the opening words, and the second one and the third one is the finishing for my final project. And then this book is about 216 pages, but it's with a cover and then with a back cover. Without that, maybe around 214. And there are many resource that I taken for this module. Like the first is Google, of course, and then Google Gemini. I chose so many. No problem, okay. It is so good. And after that, the module book from my senior, like module book from Kadian, and yeah, from IDN, student from IDN too. Okay. And yeah, maybe that's all the introduction for my final project. And let's straight to the material of one of the material of this final project. But before this, can I explain with bahasa? Okay. Next. So, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi di materi MTCNA, di materi ya pengambilan sertifikasi MTCNA. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang bridging. Jadi bridging sendiri, jadi saya akan mulai dengan pengenalan dulu tentang bridging. Jadi bridging sendiri itu apa sih bridging? Jadi bridge itu dalam bahasa Amerika atau bahasa Inggris artinya jembatan.
Nah, jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bridge itu jadi sebagai jembatan antar interface. Antar interface, ya. Jadi fitur ini memungkinkan untuk kita menggabungkan dua atau lebih interface secara langsung dalam satu interface, satu kesatuan interface. Jadi contohnya, misalnya di dalam satu router ada beberapa interface, kita bisa memasukkan semua interface tersebut ke dalam satu interface bridge. Nah, lalu di fitur bridge ini juga memungkinkan kita memasukkan beberapa interface yang berbeda. Contohnya interface wireless dan interface Ethernet. Jadi kita bisa memasukkan dalam satu kesatuan interface bridge. Lalu ya biar lebih paham lagi, di sini saya coba Ada topologi, ya. topologinya. Jadi di sini ada sebuah router ya. Router ini memiliki beberapa port Ethernet. Di sini kita ada ya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan salah dua di port ini memiliki jaringan lokal masing-masing. Jadi di port Ether 2 memiliki jaringan lokal dengan nama LAN dan IP address 10.10.10.0.24. Lalu di port Ether 3 memiliki jaringan lokal bernama LAN B dengan IP address 20.20.20.0.24. Nah, lalu disinilah peran bridge itu akan bermain. Jadi peran bridge di sini kita akan menjadikan Ether 2 dan Ether 3 ini menjadi satu segmen alamat IP. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi bridge ini, di sini akan menjadi satu kesatuan interface yang dinamakan interface bridge. Nah, misalnya sudah menjadi satu kesatuan interface, lalu di sini kita bisa menentukan IP address pada interface bridge tersebut. Lalu pada bab tersebut ini saya juga membahas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah bridging interface, seperti mungkin contohnya kurang lebih seperti tadi, refine konfigurasi lalu memasukkan port apa saja atau interface mana saja yang mau dimasukkan ke dalam interface tersebut. Lalu yang kedua adalah mungkin pengimplementasiannya dari interface bridge tersebut. Jadi setelah semuanya masuk, di sini saya coba mengetes memberikan IP address pada interface bridge tersebut, lalu juga menaruh yang namanya DHCP server pada interface tersebut. Nah, lalu di sini saya coba mengetes dengan menyambungkan salah satu device saya ke interface bridge tersebut, dan hasilnya adalah mendapatkan IP address secara otomatis dari interface bridge tersebut. Dynamic jadinya. Ya, dynamic. Jadi setelah itu kita bisa simpulkan bahwa interface bridge tadi itu sudah menjadi satu kesatuan dari beberapa interface yang telah dimasukkan ke dalam interface bridge. Satu kesatuan. Satu network. Lalu ya mungkin ini saja pembahasan bridge dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Fatah. Topologi aja, ke topologi. Kalau tadi kan yang dibahas Ether 2 dan Ether 3. Kalau bikin Ether 2 dengan Ether 5 bisa. Ether 2 dengan Ether 5 saja bisa. Kenapa bisa? Karena bridge sendiri itu maksudnya kan nggak mandang apa sih namanya jarak ethernya gitu loh. Jadi misalnya kita bisa memasukkan Ether 2 yang penting bisa satu kesatuan menjadi interface bridge. Kekurangan kelebihan bridge apa? Mungkin kalau kekurangannya Di perusahaan itu kan tadi ini kan ibaratnya ruangan 1, ruangan 2, tapi sekarang dibikin satu ruangan, walaupun ruangannya berbeda aslinya mah, ya kan? mungkin kalau kelebihannya sendiri, kalau misalnya perangkatnya itu dikit, bisa jadi saling berkomunikasi kan, jadi maksudnya jadi satu network lah. Tapi Bisa saling komunikasi. maksudnya satu network. Satu Ya. komunikasi itu bisa. Nggak bisa. Bisa Nggak dong. bisa. Karena dibutuhin di router. Nah. Sedangkan kalau misalnya mungkin kalau
jadi terjadi collision ya Pak. Maksudnya jadi banyak. Ya, agak susah diatur aja sih. Ya harus diatur. Ini biasanya dari situ menghubungkan IP network ini kalau dia karena restartnya ada di network. Jadi apa? Ini jaringan lokal, di jaringan lokal kan? Beda. Jadi gimana? Maksudnya apa Kak? Bilang ya. Jadi kan yang satu di 10-10. Kalau ke internet dia dibuat dynamic apa static? Kalau Misalnya yang itu dynamic, yang satu static. Bisa nggak? Apa ngalah? mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus Harus sama. Oke. Benar-benar. Apa tadi? Ada apa sih? Kalau di sini saya cuma membahas ini aja. Apa sih? Di MT channel kan juga cuma bridge, pembahasan bridge ini sama LAN bridging sama bridging interface. Bridging interface. Jadi apa sih namanya? Jadi interface bridging itu. Kalau LAN bridging tadi berapa? LAN bridging itu yang ini, yang apa sama kayak ini. Jadi nyambung di interface mana saja yang mau jadikan satu interface bridging. Kalau kan udah wajar cerai, kalau dia di routing jadi kemana? Maksud di routingnya ke Keluar. Ya, misal ada router, mungkin router A, ada router B, dia di routing. Jadi apa? Iya. Ya saya lihat tidak apa. Jadi Bisa jadi nggak? bisa Pak. Jadi kan dari satu sampai mari. Itu banyak. Selain Maybe that's all from me for the presentation today of my current project. Thank you very much, Mr. Abdul Fattah, Yeah. for having me and giving your attention to this presentation. Thank you very much. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.